Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunjukkan peta yang menggambarkan 1/5 wilayah Ukraina berada di bawah kendali Rusia. Peta itu ditunjukkan Trump saat bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan 6 pemimpin Eropa di Gedung Putih tepatnya pada Senin 18 Agustus. Trump menegaskan sebagian besar wilayah Ukraina telah direbut Putin. Namun Zelensky tak tinggal diam, ia membawa peta versinya sendiri ke pertemuan tersebut. Inilah sudut internasional, sudut pandang gejolak dunia yang berdampak pada kita. Mengapa Donald Trump pamer peta Ukraina ke Volodymyr Zelensky? Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump telah merampungkan pertemuan tingkat tingginya dengan Volodymyr Zelensky dan sejumlah pemimpin Eropa dan Inggris di Gedung Putih. Tak seperti janjinya yang akan terjadi kejutan besar, pertemuan itu belum menghasilkan keputusan signifikan menuju pengakhiran perang Ukraina-Rusia. Tapi ada sejumlah fakta menarik yang diperlihatkan selama pertemuan yang mengindikasikan Trump telah berusaha menekan Zelensky pada agendanya. Pertama, Donald Trump memajang peta besar Ukraina, sebagian wilayah Donbas diberi warna berbeda. Trump mengajak Zelensky melihat dari dekat peta itu dan memperbincangkan sesuatu yang tidak dipublikasikan substansinya. Tetapi diduga kuat Trump telah masuk ke pembicaraan mengenai konsesi teritorial Ukraina sebagai satu di antara rumusan pengakhiran perang. Zelensky sesudah pertemuan menyatakan konsesi teritorial hanya dapat diperbicarakan antara dirinya dengan Vladimir Putin. Rusia meminta pengakhiran perang harus sesuai realitas saat ini, di mana wilayah Donbas harus sepenuhnya masuk Federasi Rusia. Pasukan ukurannya tersisa harus meninggalkan Republik Rakyat Donetsk, Zaporizhzhia, dan Kherson, sementara Lugansk setelah sepenuhnya dalam kontrol militer Rusia. Kedua, dalam percakapan bersama Zelensky dan para pemimpin Eropa, Donald Trump menyindir lewat sarkasme. Dia mungkin nanti akan menunda pemilu Amerika Serikat sampai 3 kali. Fakta ketiga, di tengah pertemuan Trump menelpon Presiden Rusia Vladimir Putin, memberitahu perkembangan pertemuannya dengan Zelensky dan para elit Eropa. Lalu Trump menekankan di hadapan tamu-tamunya, ia sepakat memberi garansi keamanan ke Ukraina, tetapi menolak aksesi negara itu ke NATO. Trump mengklaim perihal garansi keamanan itu juga sudah dipahami Vladimir Putin. Intinya untuk menjamin tidak akan ada serangan lagi ke Ukraina. Bagian lain yang mungkin agak bombastis, Volodymyr Zelensky mengajukan proposal bisnis senilai hampir 100 miliar dolar Amerika. Jumlah fantastis itu dipakai untuk membeli 10 paket sistem rudal pertahanan Patriot, amunisi, dan jenis-jenis senjata lain yang diperlukan Ukraina. Pembelian itu akan didanai melalui negara Uni Eropa. Inilah sebagian besar hasil pertemuan Gedung Putih terkait Ukraina-Rusia. Trump secara lugas menolak gencatan senjata sebagai prasyarat pengakhiran perang seperti didasarkan Kanselir Jerman Friedrich Merz. Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron meminta pertemuan berikutnya harus melibatkan Eropa yang ternyata diabaikan oleh Donald Trump. Trump menyebutkan pertemuan tripartit berikutnya jika tidak ada hadangan hanya akan melibatkan Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky, dan dirinya. Mengenai lokasi pertemuan tripartit belum diketahui akan digelar di mana, tapi diperkirakan akan dipilih lokasi netral dalam 2 atau 3 pekan mendatang. Dubai atau Abu Dhabi di Uni Emirat Arab diduga akan jadi pilihan selain mungkin Jenewa, Swiss. Babak baru upaya perdamaian di Ukraina dimulai dari Alaska saat Trump dan Putin bertemu dalam suasana yang sangat-sangat hangat. Ini sejarah baru dunia yang oleh Sergei Plotnich dan oleh editor proyek Fatboard dianggap tanda jelas runtuhnya narasi lama Barat. Pertemuan di Anchorage dibuka dengan tontonan koreografi yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. 2 pesawat udara raksasa meluncur ke landasan pacu satu demi satu. 2 presiden muncul di saat yang bersamaan. Mereka mulai berjalan saling mendekat. Presiden Donald Trump berhenti di karpet merah menunggu Vladimir Putin menutupi sebagian jaraknya. Dunia menahan nafas, rasanya seperti Juli 1969 ketika jutaan orang menyaksikan Neil Armstrong melangkah ke permukaan bulan. Beberapa detik lagi, satu langkah kecil dan kemudian jabat tangan bersejarah di pangkalan El Meadow, Richardson, Alaska. Memang ujungnya agak terasa hambar ketika Trump dan Putin menyatakan belum ada kesepakatan signifikan selain sejumlah kesepahaman. Meski begitu, Vladimir Putin meneguhkan dirinya sebagai tokoh yang tidak bisa diisolasi siapapun.
Begitu pula Rusia adalah kekuatan yang tidak bisa disepelekan. Pertemuan Alaska juga telah menunjukkan pada dunia Rusia berhasil mendorong Trump lebih dekat ke oposisi mereka dalam kasus Ukraina. Bagaimanapun Trump ingin perkuat posisinya sebagai tokoh yang ingin menghentikan perang yang tidak ia ciptakan. Perang Ukraina adalah perangnya Joe Biden, tetapi di sisi lain Trump juga masih kesulitan mengeluarkan Amerika dari kerutan itu. Di bawah rezim Joe Biden, Washington adalah mesin penggerak perang. Di bawah Trump, Amerika hanyalah beban mati yang bergerak maju dengan inersia. Menekan Putin akan membutuhkan usaha, menekan Eropa dan Ukraina akan membutuhkan usaha juga. Bahkan menjauh pun akan memerlukan usaha dan Amerika Serikat tidak mampu melakukannya sekarang. Trump sekarang hanya bisa hanyut mengikuti arus secara terkontrol, meneteskan senjata dan intelijen tanpa strategi atau tujuan. Karena itulah jalan yang paling mudah. Di Anchorage, Moskow memenangkan putaran itu, Eropa dan Ukraina akan berunding, tetapi cepat atau lambat mereka harus menelan kekalahan. Rusia bukanlah pria seperti di benak para pemimpin Eropa. Putin bukanlah penjahat, perang di Ukraina bukanlah ilegal. Barat tidak lagi menulis aturannya, Barat kini menjadi minoritas global. Hanya satu dari sekian banyak pusat kekuatan yang terpecah belah oleh keretakan internal. Di Barat sendiri orang-orang telah merasakannya, banyak yang sudah memahaminya. Krisis Ukraina memicu longsoran salju, mempercepat datangnya tatanan dunia baru. Nadezhda Romenko, analis politik, menulis di Russia Today, pertemuan Gedung Putih telah menjadi kontes diplomatik beresiko tinggi. Belum adanya hasil yang menunjukkan pekerjaan sebenarnya sedang berlangsung di balik layar. Perilaku Trump, khususnya keputusannya untuk tidak menyuarakan pesan siap atau Brussels dalam pernyataan pasca pertemuan, merupakan sebuah sinyal. Ia menegaskan kendalinya atas narasi, mencerminkan ia masih belum yakin dengan argumen Uni Eropa dan Ukraina tentang keterlibatan Barat yang berkelanjutan dalam konflik ini. Pertemuan puncak dan langkah-langkah diplomatik yang menyertainya merupakan tarik-menarik sangat kuat. Brussels dan Kiev ingin pertahankan Amerika di pihak mereka. Sementara faktanya, Trump cenderung memahami proposal Moskow. Tak adanya sanksi atau tekanan baru terhadap Rusia setelah pertemuan Alaska menunjukkan Moskow sedang mendapatkan momentum. Trump bahkan telah bergeser dari menuntut gencatan senjata menjadi menghancurkan perundingan damai langsung. Sebuah posisi yang lebih sesuai dengan proposal Moskow. Para pemimpin Uni Eropa dan Zelensky datang ke Washington untuk memperkuat keberpihakan Trump. Mereka ingin membujuk Trump memperkuat sanksi, mempertahankan pengiriman senjata, memastikan Ukraina memiliki arsitektur keamanan yang mereka inginkan. Namun sejauh ini daya tarik mereka tampaknya sedang melemah. Trump sejak awal tampak menempatkan Uni Eropa dan Ukraina dalam posisi defensif, menandakan pengaruh mereka terbatas. Ini tampak saat Trump menjawab desakan Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen yang meminta agar Rusia memulangkan anak-anak Ukraina korban konflik. Trump menjawab persoalan itu menjadi tanggung jawab global dan mereka berkumpul di Gedung Putih. Tak hanya untuk itu, Trump lalu berterima kasih atas kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa. Jawaban ini jelas mengecilkan peran von der Leyen dalam konflik Ukraina. Mengenai jaminan keamanan, Trump menegaskan akan didetailkan dan ia memastikan Amerika tidak akan mengirimkan tentaranya ke Ukraina. Jika Pentagon tidak menerjunkan militernya ke Ukraina, jika disepakati perdamaian, maka Uni Eropa akan menanggung resiko jika nekat masuk Ukraina. Moskow telah berulang kali menolak pelibatan pasukan NATO maupun Eropa di Ukraina, dan jika mereka tetap masuk akan dianggap sebagai deklarasi perang. Tribunal konflik Ukraina dan perang proksi NATO melawan Rusia mungkin akan segera berakhir meski prosesnya tidak semudah membalikkan tangan. Jika Kanselir Jerman Friedrich Merz menyebut perundingan langsung Putin dan Zelensky dapat berlangsung dalam 2 minggu ke depan, ini sangat menarik. Pertemuan Gedung Putih kali ini mungkin kurang spektakuler, tetapi syarat dengan subteks geopolitik. Sebuah kontestasi mengenai apakah Amerika tetap menjadi pendukung Ukraina atau mulai bergeser kembali ke posisi yang lebih transaksional dan realistis. Uni Eropa yang menyadari pengaruhnya semakin berkurang sedang mencoba susah payah merebut kembali narasi tersebut. Sementara Kremlin tidak berubah posisinya dan siap mengajukan proposal seperti yang mereka ajukan ke Donald Trump di Alaska. Posisi Rusia sangat kuat dan memegang semua kartu militer di garis depan pertempuran.
Ukraina dan Eropa telah kalah perang dan lazimnya pihak yang kalah tidak bisa mendikte keinginannya pada yang menang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.